Rumah saya dekat dengan masjid. Alhamdulillah, berarti bisa sholat berjamaah. Saya sering sholat berjamaah, tapi ada kalanya saya malas ke masjid. Bolehkah saya berjamaah di rumah sementara imamnya di masjid? Mengingat saya dapat mendengar lafal imamnya dengan jelas. Jarak rumah saya ke masjid 20 meter. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, ini mau ngetes saya. Oke ya. Kalau jawaban pengajian, maka semua yang keliling ini mesti datang ke masjid. Kalau jawaban pengajian. Tapi kalau mau jawaban mengaji kitab, tapi jangan diamalkan. Selama jarak imam dengan makmum itu 300 zira', ini namanya ba', ini namanya zira', ini namanya shibr, zira', ba'. Selama jaraknya 300 zira' antara imam dengan makmum, maka sholat orang yang mengikut itu sah. Sekarang jarak dia, kata dia, dari masjid 20 meter. Sekarang saya tanya, apakah 20 meter itu masuk dalam 300 zira'? Ya, karena 300 zira' itu 150 meter. Tapi kalau saya sampaikan begini, nanti zuhur masjid ini kosong, karena semua sholat di rumah. Ditanya saya bilang, abang tak ke masjid? 300 zira' sah, kata Ustaz Abdul Somad. Kalau ndak ambo jawab, ini yang bertanya ini menganggap ambo ndak tahu fikih hukum. Kalau ambo jawab, orang masjid ini nanti tak datang ke masjid. Makanya ambo kunci di awal, jangan diamalkan. 300 zira' 150 meter dalam mazhab Syafi'i. Syaratnya dalam mazhab Syafi'i ketat. Imam dengan makmum mesti bisa menengok imam. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, kalau masjidnya 2 lantai, dibuat berlubang di tengah. Kenapa dibuat berlubang? Supaya imam tu sholat bisa ditengok oleh makmum. Jangan sampai Allahu Akbar, imam ruku', makmum sujud. Sebab dia tak bisa menengok gerakan imam. Makanya kalau masjid itu ada renovasi tambahan ke belakang, dindingnya itu tak boleh tertutup, terbuka. Supaya apa? Supaya makmum bisa menengok imam. Dan posisi imam mesti lebih tinggi. Coba tengok masjid, lebih tinggi. Selama tingginya tidak boleh lebih 1 zira'. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru itu posisi imam selalu dibuat lebih tinggi, tapi tingginya tak boleh 1 zira'. Supaya apa? Supaya makmum di belakang menengok imam, dan suara imam terdengar sampai ke belakang. Bagaimana supaya suaranya terdengar? Ada penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh penyampai suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Sebelum ada mikrofon. Sesudah ada mikrofon tak ada lagi muballigh, karena mikrofon penyampai suara. Syaratnya suara didengar. 2, bisa menengok imam. 3, jaraknya tidak boleh 300 zira'. Kalau diukur sekarang 150 meter. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mau mazhab yang lebih mudah lagi? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki, asal terdengar suara imam tidak perlu 300 zira'.
Itulah dalil orang-orang yang nanti Bapak Ibu waktu sholat di Masjidil Haram, dia tinggal di hotel Zam-Zam Tower. Balik haji putih, tak pernah ke masjid. Lolok situ makan situ bayang situ. Nampaknya imam budaya tu. Allahu Akbar. Mazhab apa yang dipakainya itu? Mazhab Syafi'i enggak? Dia lewat, dia lantai 20, lewat lantai 50 meter. Nanti mazhab apa tu? Mazhab Maliki. Jangan diamalkan. Itu kalau tak diamalkan tu apa Ustaz sampaikan? Sekedar pengetahuan saja. Ambo tetap datang ke Masjidil Haram. Walaupun dia walau polisi haji gitu. Tetap awak datang ke masjid. Tapi pertanyaannya sudah menjawab. Jelas? Jangan sembahyang Jumat. Tetaplah sang sedikit. Di Masjid Nurul Huda ini diadakan program maghrib mengaji. Mantap. Honor gurunya diambil dari kas masjid, du'afa dan TPQ. Apakah orang yang berimpak untuk keperluan program tersebut termasuk amal jariyah? 70 anak mengaji. Anak yang 70 mengaji tadi berbini. Berarti 70 jadi 140. Sesudah berbininya punya anak. Anaknya 2. Berarti jadi 280 tadi. Oh, tanda-tanda apa boh? 280 tadi punya menantu. Menantunya 2. Berapa tu Pak Samsul? Banyaklah. Beranak cucu. Pertanyaannya, anaknya jadi imam, jadi khatib, baca Quran, mengalirkah pahalanya untuk jamaah Nurul Huda yang menyumbang untuk guru mengaji tadi? Itulah jawabnya. Itulah jawabnya. Ambo tidak qori, ambo tidak penghafal Quran, tapi ambo ingin dapat pahala penghafal Quran. Dapat. 40 anak menghafal Quran. Anak yang hafal Quran itu satu hari mesti mengulang hafalannya 2 juz. Berarti 1 tahun khatam 2 kali. Setahun khatam 2 kali. Anak yang sudah hafal Quran 40. Berarti 1 tahun mereka khatam 80 kali. 80 kali khatam Quran. Siapa orang Pekanbaru yang dapat khatam Quran 80 kali dalam setahun? Pak Edward Sangye. Sebab ini mengasih tanah itu. Ustaz mentang-mentang Pak Edward Sangye di muka Ustaz sampaikan. Iyo. Sebab kami lah datang ke bupati, ke gubernur tak ada ngasih tanah. Ustaz Al-Nab, ini COVID. Sekarang kita tak bisa ceramah. Dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan lockdown. Tolong Ustaz Al-Nab cari daftar nama orang Pekanbaru yang kaya-kaya. Kita tidak ada ceramah, tidak ada tablik akbar. Kita hanya datang minta tanah. Kita mau buat pesantren tahfiz Quran. Banyak kami dapat tanah. Dibukakan peta begini. Wow, peta. Pilih. Ustaz Somad mau tanah yang mana? 200 hektar, pilih. Awak pun terkoji, pilih. Yang iko aja lah Pak. Iko. Mau berapa hektar? 5, enggak usah banyak-banyak. Untuk pondok 5 cukup. Ini 5 untuk Ustaz Somad. Besok pagi kami tengok ke situ. Rupanya tentara sama Satpol PP. Tanah bermasalah. Masuk dari Parit Indah, arah ke Sekijang. Itu ada pom bensin Pak Herman Abdullah di situ. Pemuda Pancasila, tentara, polisi, Satpol PP. Kami tanya, ada acara apa Pak? Mengawal tanah bermasalah. Rupanya itulah dibawa ikannya kamu. Ustaz Somad datang ke rumah ini. Kami pun akad.
Saya serahkan tanah ini kepada Ustadz Somad sebagai pondok tahfiz Quran tunai. Allahu Akbar. Foto. Sudah itu pun menangis. Menangis. Allah. Besok cek di BPN. Bapak Kanwil BPN, tolong cekkan koordinat tanah ini, tanah wakaf Pak. Dicek. Mohon maaf Pak Ustadz, ini suratnya tumpang tindih. Pak Haji, tanah nan potong tu punya tumpang tindih Pak, bermasalah. Dek masalah, itulah maka kami kasih ke Ustaz. Potonginya menangi, itu ambo pula menangi. Datang tanah 1 hektar dari Pak Edward. Ambo dalam hati, kau Pak Edward kau sama macam semalong. Konai juga sekali. Rupanya tanah itu indah bermasalah. Itulah yang jadi 40 anak penghafal Quran kita. Dulu waktu kami meletakkan batu pertama di bawah pokok-pokok kates tuh, apa kata orang? Siapa nanti yang mau datang ke sini? Siapa nanti yang mau datang ke sini? Buya Yahya datang. Ustadz Hataki Malik datang. Ustadz Hanan Ataki datang. Ustadz Salim Afilah Yogyakarta datang. Bapak Kapolda datang. Pak Gubernur Abdul Wahid datang. Syekh Usama Al-Alhari Menteri Agama Mesir datang. Tanah Betuah. Saya saking herannya, cemana ceritanya tanah nih Pak Edward? Kata Pak Edward, itulah gaji pertama saya waktu masuk PNS. Memang saya nazarkan nanti dapat gaji pertama diwakafkan. Anak setuju dan istri pun setuju. Mudah-mudahan almarhumah ibu dapat khatam 80 kali Al-Quran setahun. Saya bulan lalu menengok orang di Liang Lahat 2 kali. Sekali Mak Tengku Dedi di depan Hotel Mutiara Merdeka. Yang kedua istri sepupu saya di Bangkinang. Waktu masuk ke Liang Lahat tu saya tengok betul untuk mengambil pelajaran. Apalah yang mengalir? Tinggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, support 70 anak penghafal Quran di sini. Anak-anak itu nanti akan punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin wallah. Kalau tuan ke Pulau Rupat, jangan lupa membawa kawan. Kenapa amin itu tidak kuat? Karena jamaah ni belum sarapan. Ada orang mancing menggunakan umpan hidup. Umpannya dibuatnya binatang hidup. Kail disangkutkan di punggung lele. Diambil ikan lele, anak lele itu dicucukkan kail pancing. Ke ikan lele itu. Atau udang. Tujuan mendapatkannya supaya ikannya besar. Supaya lele itu kan hidup begini-gini. Datanglah ikan toman, ikan apa menangkok lele. Apakah ini termasuk menyiksa binatang? Menyiksa binatang. Ambo memang kalau berceramah suara menggelegar. Ambo dikatakan orang kasar. Tapi kalau untuk mencucuk lele, mencucuk cacing, sampai sekarang tak sampai hati. Lele itu kan anak lele. Apa rasanya kalau anak awak digitukan awak? Coba balik. Ya tapi Ustaz kan makan ikan, makan ayam. Iyo, tapi sekali pukul mati. Dalam Islam diajarkan idza zabahtum fa ahsinuz zabhah. Kalau kamu menyembelih sekali tarik putus. Putus, mati. Tak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh sekali bunuh mati. Kala jengking, ular mengganggu, sekali pukul mati. Mati. Tak boleh kita diganggu lalat, cabut sayapnya 1. Lalat,
Pai waang tabang ke sumando-sumando ang. Lagi tahu kayaknya jangan ke rumah boleh. Tak boleh menyiksa binatang. Saya diajarkan orang tua saya. Dulu waktu musim-musim padi datang mengambil anak burung bawa pulang ke rumah. Suruh hantarkan. Balikkan burung. Tak boleh. Tak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh menyiksa binatang. Saya datang anak-anak jamaah pengajian. Saya sedang pengajian ada anak-anak main apa tu? Umang-umang. Umang-umang. Bu, jangan ajarkan anak main umang-umang. Umang-umang di binatang hidup. Anak saya balik entah siapa ngasih umang-umang. Saya ambil umang-umang tu, saya bawa anak saya tu, saya letakkan di pokok-pokok kayu depan rumah. Ini nak, dia ni hidup, bernyawa dia ni, makhluk Allah. Ada omaknya, ada ayahnya. Apa rasanya kalau kau diginikan orang? Letakkan balik. Dipahamkan anak-anak kita, jangan menyiksa binatang. Kalau mau umpan yang bergerak-gerak, ada umpan plastik. Banyak iklan, beli di internet. Iklan plastik begini-begini. Ikan sekarang pun tak bisa dia membedakan mana plastik mana tidak. Dapat juga ikan itu. Bagaimana hukum sunat untuk anak perempuan? Zaman Nabi ada tukang sunat. Istilahnya khattanah. Nabi berpesan kepada tukang sunat perempuan, ya khattanah ikhfidi. Wahai tukang sunat, potong, maaf, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak dipotong, hilang libido seksualnya. Kalau tidak dipotong, dia banyak libido seksual. Sekarang dokter tak mau motong, bidan tak mau motong, karena perintah dari PBB Yahudi, supaya anak perempuan itu gatal. Maka anak perempuan, nah, saya tak pula ada anak perempuan. Keponakan saya, anak jamaah. Kalau dokter tidak mau, kalau bidan tidak mau, cari bidan kampung. Suruh khitan untuk menekan libido seksual. Dalam mazhab Syafi'i, khitan perempuan wajib. Ambo pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tidak wajib. Kalau pakai mazhab Syafi'i wajib. Kalau bidan tidak mau, dokter tidak mau, bawa ke bidan kampung, suruh dia khitan untuk anak perempuan. Pertanyaan terakhir, bagaimana praktek hewan kurban tidak dicincang? Praktek kepala hewan kurban tidak dicincang oleh panitia kurban. Jawabannya sama macam pertama tadi. Ambo menyerahkan ke panitia, ambo bilang bagikanlah panitia. Yang tidak boleh itu dijadikan sebagai upah. Ini kepala untuk tukang potong, ini kulit untuk tukang kulit. Tak boleh sebagai upah. Adapun sebagai hadiah boleh. Yang seeloknya sebagusnya dipotong. Tak bisa motong, tak ada kampak, pakai sinsu. Sudah kemarin alat potong besi itu dipakai di Nurul Azhar. Lebih dulu pula motong tulang daripada motong daging. Tulang-tulang besar itu, putus semua. Siapa bilang tak bisa pakai alat? Mudah-mudahan kurban kita tahun depan lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami orang-orang yang takut berbuat dosa. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami supaya menjadi amal jariah sesudah kami mati nanti ya Allah.
waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan kami pagi ini, kumpulkan nanti kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk saudara-saudari yang sudah mendahului kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum khufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.